Baik, selamat malam Ibu dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul penulisan surat lamaran kerja. Pertama, saya Priscilla Nale akan menjelaskan pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian surat lamaran kerja. Jadi, surat lamaran kerja adalah surat yang digunakan oleh seseorang untuk melamar kerja pada suatu organisasi atau lembaga yang membutuhkan karyawan atau pimpinan pada suatu bidang tertentu. Nah, dalam surat lamaran kerja ini juga pelamar harus melengkapinya dengan sebuah resume atau daftar riwayat hidup. Kemudian, dalam surat lamaran kerja dijelaskan berbagai kemampuan yang dimiliki oleh pelamar kerja yang cocok atau sesuai dengan posisi atau jabatan yang ditawarkan atau sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi singkatnya, surat ini adalah langkah awal seorang pelamar untuk menunjukkan minat dan kualifikasi yang relevan dengan pekerjaan yang ia inginkan. Masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu dalam penulisan surat lamaran kerja perlu menggunakan 4 pendekatan prinsip yang menekankan pada sisi sikap pelamar kerja dan manfaat yang didapat oleh pembaca. Nah, 4 prinsipnya, yang pertama attention, yang kedua interest, yang ketiga desire, dan yang keempat action. Masuk ke yang pertama, prinsip attention. Ini artinya pelamar kerja harus dapat meyakinkan pihak organisasi atau lembaga pencari kerja, dalam hal ini pembaca, bahwa pelamar kerja memiliki sesuatu yang bermanfaat atau dapat menumbuhkan rasa tertarik bagi pembaca. Nah, jelaskan ide atau gagasan yang membuat pembaca antusias untuk menyimak apa yang pelamar tuliskan. Pembaca tentunya juga bertanya-tanya tentang manfaat yang dapat ia peroleh. Untuk itu, pelamar kerja dapat mengemukakan tentang bagaimana ia mendapatkan informasi lowongan kerja dan alasan mengapa ia tertarik pada posisi atau jabatan tersebut. Yang kedua, prinsip interest, yang artinya pelamar kerja harus dapat menarik perhatian pembaca dengan menjelaskan relevansi pesan-pesan yang disampaikan. Dalam hal ini, pelamar kerja perlu menjelaskan dan menegaskan bahwa kualifikasi yang dibutuhkan tersebut relevan dengan kemampuan yang dimiliki dan ia yakin mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik. Yang ketiga adalah prinsip desire, yang artinya pelamar kerja harus dapat menumbuhkan hasrat pembaca untuk mengetahui lebih jauh apa yang sudah dituliskan di dalam surat tersebut. Pelamar kerja juga dapat meyakinkan pembaca melalui bukti-bukti pendukung yang relevan dengan posisi yang ia kehendaki. Dan yang keempat, prinsip action, artinya pelamar kerja harus dapat memberikan saran kepada pembaca untuk mengambil suatu tindakan tertentu yang berkaitan dengan harapan atau keinginannya dalam menuliskan surat tersebut. Nah, salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh pembaca adalah dengan memberikan kesempatan bagi pelamar untuk melakukan wawancara kerja atau interview. Yang berikut pengorganisasian surat lamaran kerja. Penulisan surat lamaran kerja perlu memperhatikan kaidah-kaidah baku dalam penulisan surat lamaran kerja. Secara umum, pengorganisasian surat lamaran kerja memiliki 3 bagian utama, yaitu paragraf pembuka, pertengahan, dan penutup. Yang pertama, paragraf pembuka. Surat lamaran kerja yang baik, yang menarik perhatian pembacanya, perlu mencantumkan hal-hal berikut. Yang pertama itu rangkuman, yang dimana pada bagian ini kita dapat mengisi sedikit ringkasan singkat mengenai pengalaman yang kita miliki dan sesuai dengan posisi yang dilamar. Yang kedua, nama. Kita juga harus menyebutkan nama kita secara jelas agar dapat membantu perusahaan mengidentifikasi kita sebagai pelamar. Yang ketiga, sumber publikasi. Kita juga perlu menyebutkan dari mana kita mengetahui informasi yang kita dapatkan mengenai lowongan pekerjaan tersebut. Yang keempat, pertanyaan. Dalam beberapa kasus, kita bisa membuka surat dengan pertanyaan yang menunjukkan pemahaman kita mengenai masalah, kebutuhan, dan tujuan mengenai perusahaan yang kita lamar. Yang terakhir itu cuplikan berita. Kita juga bisa mencantumkan cuplikan berita atau informasi singkat mengenai perusahaan yang menunjukkan bahwa kita dapat mengikuti perkembangan perusahaan. Yang kedua, paragraf pertengahan. Setelah
menarik perhatian pembaca pada awal paragraf, pelamar kerja perlu menyajikan kualifikasi yang dimilikinya untuk mengisi suatu pekerjaan yang dimilikinya. Dalam paragraf pertengahan ini, pelamar kerja perlu mencantumkan kualifikasi yang dimilikinya dari sudut pandang pembaca yang mencangkup. Yang pertama pendidikan, yang kedua pengalaman kerja, yang ketiga sikap, minat, aktivitas, dan kualitas. Baik, kita masuk ke materi yang berikut, yaitu paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan bagian paragraf terakhir dari surat lamaran kerja yang umumnya berisi harapan atau tindakan, di mana para pelamar kerja dengan jelas menyatakan keinginannya untuk melakukan wawancara sesuai waktu yang disediakan oleh sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, untuk mempermudah perusahaan menghubungi pelamar kerja perlu menyediakan informasi kontak yang jelas dan lengkap meliputi alamat fisik, nomor telepon, fax email, alamat email, jam pelamar kerja dapat dihubungi bisa pagi, siang, atau malam hari. Nah, beberapa perusahaan mungkin meminta pelamar untuk melampirkan amplop plus perangko balasan, namun ada juga organisasi atau perusahaan yang tidak mensyaratkan perangko balasan. Dilihat dari cara pengorganisasiannya, surat lamaran kerja memiliki kesamaan dengan surat penjualan atau sales letters. Keduanya sama-sama menggunakan cara-cara persuasif. Baik, kita masuk ke materi yang berikut adalah tips untuk pelamar kerja. Nah, satu hal yang seringkali terlupakan oleh para pencari kerja adalah bahwa sebenarnya ketika Anda melamar pekerjaan, maka Anda sedang menjual potensi diri Anda kepada perusahaan. Oleh karena itu, surat lamaran pekerjaan Anda dapat diibaratkan sebagai surat penjualan, dan layaknya surat penjualan, surat lamaran kerja haruslah mudah dipahami, jelas, ringkas, tepat atau sesuai dengan posisi pekerjaan yang dilamar dan rapi dalam penampilan. Nah, ada beberapa poin krusial yang harus Anda perhatikan saat melamar pekerjaan, yaitu yang pertama kualifikasi dan pengalaman, di mana ini memastikan Anda memiliki kualifikasi atau pengalaman yang relevan dengan posisi yang Anda inginkan. Nah, ini adalah dasar utamanya. Yang kedua itu minat terhadap kualifikasi. Nah, tunjukkan dengan jelas bagaimana kualifikasi yang Anda miliki relevan dan akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Yang ketiga, hal-hal yang positif, seperti menyoroti prestasi, keahlian, dan sifat-sifat positif Anda. Jangan ragu untuk menunjukkan mengapa Anda adalah kandidat terbaik. Yang keempat itu kerapian dan daya tarik surat lamaran. Pastikan surat lamaran kerja Anda rapi, bersih, dan menarik secara visual. Yang kelima, sudut pandang pembaca. Menulis surat lamaran Anda dari sudut pandang pembaca, yaitu perusahaan. Fokus pada bagaimana Anda dapat memenuhi kebutuhan mereka, bukan hanya tentang apa yang Anda inginkan. Dan yang keenam, kelebihan yang membedakan, yaitu menekankan hal-hal yang membedakan Anda dari pelamar lain, apa yang membuat Anda unik dan lebih cocok untuk posisi tersebut. Berikut hal-hal yang harus dihindari. Yang pertama itu, jangan melamar pekerjaan di luar kemampuan Anda. Nah, yang kedua itu, jangan mengirimkan surat lamaran kerja hasil fotokopi. Nah, yang ketiga, jangan menyatakan bahwa Anda menerima jenis pekerjaan apa saja. Nah, yang keempat, hindari kata-kata yang berlebihan. Yang kelima, jangan meminta belas kasihan terhadap perusahaan yang dilamar. Yang keenam, hindari untuk mempersalahkan gaji, kecuali ketika ditanyakan saat wawancara kerja. Nah, yang terakhir itu, jangan memberi komentar langsung tentang karakter pribadi. Nah, dari materi yang telah dipaparkan, kesimpulan yang dapat diambil adalah penulisan surat lamaran kerja yang efektif adalah tentang membangun narasi persuasif yang secara strategis menarik perhatian perekrut. Dengan menerapkan prinsip attention, interest, desired action, dan mengorganisasi surat lamaran kerja secara cermat, seorang pelamar kerja akan mampu menyusun surat yang tidak hanya informatif, tetapi juga memotivasi perekrut untuk mengambil tindakan. Surat lamaran kerja adalah kesempatan bagi pelamar untuk menjual potensi diri sebagai solusi yang tepat bagi perusahaan.